Hai, nama saya adalah Sisili Grasili. Di sini saya akan menjelaskan tentang pariwisata dengan motivasi keagamaan, yang dimaksudkan sebagai wisata religi dan ziarah kekristenan. Selanjutnya, saya akan bahas tentang latar belakang. Latar belakang masalah agama memiliki hubungan erat dengan kebudayaan. Yang kita ketahui di kota Medan ada sebuah gereja yang dibangun oleh masyarakat India. Ya, jika dilihat, gereja ini terlihat seperti kuil umat Hindu. Gereja ini dinamakan dengan Geraha Maria Anayu Velengkani. Bangunan gereja ini sangat unik. Dalam makalah ini, saya akan memperkenalkan objek wisata religi yang sekaligus sebagai ziarah kekristenan yang ada di kota Medan. Kemudian Geraha Maria Velengkani yang luar biasa didedikasikan kepada Bunda Maria, yang di India dikenal sebagai Our Lady of God Help, Bunda Penyembuh. Dibangun dengan sentuhan Indonesia, arsitektur tempat suci ini sangat berbeda dari biasanya, dan keunikan struktur bangunannya juga megah dan tinggi. Yang seperti kita tahu tadi sebelumnya adalah bangunan ini seperti kuil India. Nah, ini adalah bangunan yang bercampur arsitektur antara Indo dengan Mughal. Nah, setiap ornamen-ornamennya itu memiliki makna-makna tertentu. Nah, saya akan berikan tujuan saya untuk membuat makalah ini. Ya, pasti kita tahu tujuan saya membuat makalah ini adalah untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah pendidikan agama Kristen. Manfaatnya adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang objek wisata, seperti Geraha Maria Anayu Velengkani, yang sekaligus sebagai gereja di kota Medan. Kemudian ini adalah gambar gerejanya. Tuh, yang pertama itu tampak dari depan, dan yang samping ini diambil dari ketinggian. Kemudian gereja Anayu Velengkani ini dibangun pada 2001 dan selesai pada tanggal 1 Oktober 2005, yang diresmikan oleh Uskup Agung Medan. Nah, Pastor James adalah orang yang membangun gereja ini dengan kerja kerasnya, kesabaran dan keberanian dia. Pastor James mendarat di Indonesia pada Mei 1967. Kemudian Pastor James memimpikan Geraha Maria ini menjadi sebuah gereja yang merdeka untuk menyebarkan kabar baik Yesus dan devosi kepada Bunda Maria. Kemudian dibangun visi ini oleh Pastor James ya untuk membuat Geraha Maria menjadi sebuah tempat di mana semua orang dari berbagai ras dan agama, kaya atau miskin, dapat menyebutnya sebagai rumah. Nah, untuk mencari kedamaian, pelipurara, penyembuhan dan Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada simbol atau ciri khas Katolik secara eksternal. Kemudian daya tarik wisatanya seperti yang kita tahu, gereja ini memiliki bangunan yang indah seperti yang saya jelaskan tadi, dan ya ornamen dan simbol kepercayaannya membuat bangunan ini lebih tampak menawan. Kemudian uniknya gereja ini tuh setiap hari buka, terus selama 24 jam juga. Ya, kita bisa datang kapan saja. Kalau untuk masuk kita tidak dikenakan biaya. Nah, nilai kekristenannya itu ada 7 di Geraha Maria Anayu Velengkani. Namun saya akan bahas cuma 4 sepertinya. Yang pertama adalah pada pintu gerbang. Yang dapat kita ketahui terpampang sebuah gapura ciri khas rumah adat Batak Tobakaro dengan relief sebagai suku bangsa. Kemudian yang kedua, menara dan kubah tempat suci ini terdiri dari 2 lantai. Sebuah tempat pertemuan aula komunitas di lantai dasar dan tempat pemujaan di lantai 1. Dan 7 menara bertingkat dengan 3 kubah. 7 menara bertingkat adalah bagian tertinggi bangunan dan merupakan perwakilan dari arsitektur Hindu. 3 kubah di atas bangunan tersebut dibuat sesuai dengan arsitektur Mughal dan mengikuti kubah gaya masjid. 3 kubah tersebut mewakili Trinitas dalam kekristenan, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Ketika seseorang pergi ke surga, dia dipertemukan kembali dengan Trinitas yang terberkati. Yang ketiga adalah pusat ziarah, di mana tempat suci ini tersebut menjadi penginjilan buat menceritakan tentang sejarah keselamatan umat manusia. Yang keempat adalah bangunan kuil ditopang oleh 12 tiang yang dilambangkan sebagai 12 murid Yesus dan terdapat pada Wahyu 21 ayat 14. Sekian dari saya, terima kasih.